wabarakatuh. Ya, kaifa halukunna ya akhwat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, di sini kita kembali bertatap muka walaupun dengan keadaan daring online. Kita tetap semangat ya untuk belajar bersama. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan cuci tangan terlebih dahulu ya. Wahaya nabda darsanal yaum bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini kita akan belajar tentang idhofah wa nutqu hamzatil wasl ya. Bab kelima ini kita belajar tentang idhofah, yaitu kepemilikan dan cara baca hamzatul wasl. Ya, sekarang kita memulai pembelajaran tentang idhofah terlebih dahulu ya. Apa itu idhofah? Nah, idhofah ini artinya menyandarkan satu kata kepada kata yang lainnya atau kepemilikan. Nah, contohnya apa? Buku Muhammad. Nah, dalam bahasa Indonesia ini namanya contohnya dari kepemilikan yaitu buku Muhammad. Nah, sekarang kita buat contoh ke dalam bahasa Arabnya. Buku itu apa? Kitabu. Kemudian Muhammad. Nah, perbedaannya ini dari harokatnya ya. Ketika satu kata ini apa ya? Nah, dalam suatu kalimat ketika menjelaskan tentang kepemilikan atau idhofah ya, yang mana kitabu ini harus berharokat doma, tapi bukan berarti huruf yang di depan itu harus doma ya. Intinya tidak boleh ditanwinkan. Nah, akhirnya ini nih huruf ba tersebut ya. Kita aslinya kan kalau buku bahasa Arabnya kitabun. Akan tetapi jika kita membahas tentang bab idhofah ya, kan terdiri dari dua suku kata. Yang pertama kitabun, yang kedua Muhammadun kan. Nah, sekarang bedanya dari harokat ketika kita membahas tentang idhofah ya. Pada kata kitabu ini harus berharokat domah belakangnya ya. Intinya tidak boleh ditanwinkan. Bun, bin, ban tidak boleh ya. Tapi bukan berarti harus doma. Nah, maka dari itu kitabu ini adalah sebagai mudhof. Apa itu mudhof? Mudhof itu yang disandarkan kayak barangnya, barang milik si Muhammad ya. Itu artinya mudhof. Dalam bahasa Arabnya namanya mudhof. Kemudian Muhammadin. Nah, jadi huruf yang kedua ini harus kasroh tain ya. Jika ada alif lamnya berarti harus kasroh. Jika tidak ada alif lam, ini kan tidak ada alif lamnya nih, maka belakangnya itu kasroh tain. Nah, Muhammadin ini nih sebagai mudhof ilaih. Nah, berarti punya siapa kitabnya ini? Ya, ini berarti pemilik kitabnya tersebut, namanya mudhof ilaih ya. Paham sampai sini? Nah, isim pertama tidak boleh ditanwinkan, tapi bukan berarti harus domah. Misalkan sebelumnya ada huruf jer ya. Nah, contohnya bikitabi. Nah, patokannya ini huruf pertama dan huruf kata pertama, huruf terakhir ya, huruf terakhir pada kata pertama dan huruf terakhir pada kata kedua. Yang kata pertama ini doma. Intinya tidak boleh ditanwinkan, jadi doma. Ya.
Tapi jika ditambahkan dengan huruf jar kayak nih sebelumnya huruf B ini, maka nanti kata keduanya ini huruf terakhirnya berharokat kasroh tain ya, karena memang sudah seperti itu rumusannya. Nih contohnya bi kitabi Muhammadin. Nah ya, bukan bi kitabu lagi karena sebelumnya ada huruf jar. Yang kemarin kita sudah belajar huruf jar apa aja? Ada fi, min, ala, ila, fauqa. Nah, dan masih banyak lagi huruf jar itu ya. Sebagaimana yang kita sudah hafalkan nyanyiannya yang aina di mana itu ya. Nah, lanjut saja biar lebih paham lagi. Nah, sekarang kita membahas tentang al-qiraah wal hiwar. Nah, di sini tentang idhofah ya, kepemilikan. Sa'id berkata, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru?" Nah, apakah ini bukunya Muhammad? Nah, nanti artinya pun menjadi bukunya Muhammad. Wahai Yasir, ya. Kemudian kata Yasir, la hadza kitabu. Nih patokannya huruf terakhir pada kata pertama Hamidin. Nah, dan kata terakhir pada kata kedua ya. Kemudian tidak, ini bukunya Hamid ya, artinya pun menjadi sebuah kepemilikan ya. Jadi bukunya Hamid. Kemudian kata Said, aina kitabu Muhammadin. Nah, ya ini tetap ngikutin rumusnya kitabu. Yang kedua yaitu kasrotain. Di mana bukunya Muhammad? Kata Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Nah, ini atau buku tersebut ada di atas meja ya. Nah, di sini kata Said, aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Nah, ngikutin ya sama ya rumusannya. Jadi bendanya ini huruf terakhirnya berharokat doma. Tidak boleh tanwin, mau fathatain, domatain, kasrotain tidak boleh. Tapi ya memang tidak mesti harus doma ya, kecuali jika di depannya ada huruf jar seperti ini. Kemudian yang kedua tetap ya harus kasroh tain. Kemudian huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada di atas meja guru. Nah, beda lagi dengan seperti ini ya. Contohnya, ala ini kan huruf jar. Jadi huruf terakhir pada kata pertama maktabi ini harus berharokat kasroh karena sebelumnya huruf jar. Kemudian nih, jika pada subjeknya orang yang punya barang tersebut ada alif lamnya, maka nanti huruf terakhirnya menjadi kasroh, bukan kasrotain lagi seperti Amarin, menjadi al-mudarrisi ya. Bukunya ada di atas meja guru. Lanjut. Ya. Kata Said, qalamu man hadza ya Ali. Lihat. Nah, apa yang ada di atas meja? Pulpennya siapa ini, wahai Ali? Ya. Kata Ali, hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpennya guru. Ya, nih lihat. Huruf harokat pertama pada kata pertama. Huruf terakhir pada kata pertama ini berharokat domah ya, kolamu. Kemudian huruf terakhir pada kata kedua ini menjadi kasroh karena ada alif lamnya ya. Paham ya sampai sini ya. Setelahnya Said, kata Said,
Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Nah, kata Ali, hiya tahtal maktabi. Tasnya ada di bawah meja. Tahtal maktabi. Oke. Afwan. Nah, sekarang ada latihan yang akan kita bahas bareng-bareng ya, biar kalian lebih paham lagi. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Aina kitabu Muhammadin? Nah, di mana bukunya Muhammad? Ini patokannya harokatnya ya. Kitabu Muhammadin. Huruf pertama barangnya atau benda seorang ini berharokat kasroh, huruf terakhirnya. Kemudian orang yang punya barang tersebut, huruf terakhirnya berharokat kasrotain jika tidak ada alif lamnya ya. Nah, di mana kitabnya Muhammad? Huwa ala maktabil mudarrisi. Bukunya ada di atas meja guru. Nih, maktabil mudarrisi yang tadi sudah kita pelajari bersama. Jika sebelumnya ada huruf jar, maka pada bendanya atau pada mudofnya ini ya, ini mudof ya, berharokat kasroh karena sebelumnya huruf jar. Kemudian pada mudof ilaihnya ini, nah jika ada alif lamnya maka menjadi harokatnya kasroh. Oke, ba'daha Aina kitabu Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Di mana bukunya Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada di atas meja guru. Sama ya, rumusnya seperti ini. Kemudian nomor salisah. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Nah, ini ya, lihat ya. Di mana sih tasnya seorang guru? Nah, hakibatun. Walaupun huruf mudofnya ini adalah muannas, tetap ya harus domah atau tidak boleh ditanwinkan. Kemudian jika ada alif lam pada orang yang mempunyai barang tersebut, maka huruf terakhirnya menjadi kasrah. Hiya tahtal maktabi. Dia ada di atas meja. Dia ada di bawah meja ya. Kemudian, nah sekarang tamrin asani, latihan kedua. Adifi al-kalimah al-ula ila saniyah. Nah, ini udah ada huruf-hurufnya ya. Kita tinggal mengharokati saja. Mengharokati lengkap dari awal sampai akhir kata, akhir huruf. Contohnya kitabun, Muhammadun, bukunya Muhammad. Nah, sekarang kita menjadikan sebuah kalimat yang ada mudof dan mudof ilaihnya. Kitabu Muhammadin. Kemudian ba'daha maktabun, al-mudarrisu, meja, guru. Nah, kita jadikan sebuah kalimat yang lengkap, mudof ilaih, kepemilikan ya. Maka menjadi maktabul mudarrisi, mejanya guru. Nah, oke. Namro al-ula, kolamun sama hamidun. Nah, kita tinggal mengharokati saja ini. Pulpennya Muhammad. Nah, berarti harokatnya kolamu hamidin ya. Huruf terakhir yang huruf mim ini pada kata pertama berharokat doma. Kemudian huruf terakhir pada kata kedua
menjadi kasroh tain. Hamidin. Miftahun al-baitu, kunci rumah, berarti kunci tersebut punya rumah ini ya. Nah, kita gabungkan menjadi kalimat yang sempurna, mudhof ilaih. Maka menjadi miftahul baiti. Nah, karena huruf pertamanya itu nggak boleh tanwin, maka menjadi domah ya. Kemudian jika ada alif lam ini, nah maka terakhirnya menjadi kasroh, bukan kasroh tain lagi karena tidak ada alif lam ya. Nomor rosaniyah, baitun, koma abbasun. Rumahnya Abbas menjadi baitu abbasin ya. Dukanun at-tajiru menjadi dukanu at-tajiri. Dukanut tajiri ya, tokonya pedagang. Padahal ghurfatun aliyun, maka menjadi ghurfatu aliyin, kamarnya Ali. Kemudian baitun al-muhandisu, jika dijadikan mudhof ilaih menjadi baitul muhandisi, rumahnya insinyur atau arsitek ya. Sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita pelajari ya, mudhof ilaih. Daftarun, kemudian koma saidun. Nah, ini kan ada dua suku kata ya, buku tulis sama said. Nah, jika kita digabungkan ya, maka akan artinya pun disandarkan ya, dan artinya pun menjadi kepemilikan. Nah, buku tulisnya Said. Harokatnya maka menjadi daftaru Saidin. Padahal ismun, koma al-waladu. Nah, maka menjadi ismul waladi, nama anak laki-laki. 5. Mandilun yasirun menjadi mandilu yasirin ya, sapu tangannya Yasir. Kitabun Allahu, maka menjadi kitabullahi. Komisun ammarun, maka menjadi komisu ammarin, kemeja atau bajunya Ammar. Bintun at-tabibu, maka menjadi bintut tabibi, anak perempuannya dokter laki-laki ya. Sebenarnya ini udah sama semua ya, hanya saja kalian emang diharuskan untuk memperbanyak kosakata, jadi memang harus hafal kosakatanya ya. Maka dari itu hafalkanlah kosakata dan sering-seringlah ngomong atau berbicara berbahasa Arab. Insya Allah akan lancar dengan sendirinya ya. Kemudian sarirun khalidun, sariru khalidin, ranjangnya Khalid. Miftahun as-sayyaratu, nah maka menjadi miftahus sayyarati ya, kunci mobil, berarti kunci punya mobil yang ada di situ. Padahal nah, al-an iqra'i ya. Oke, read it. Aina baitul mudarrisi huwa baidun ya, di mana rumah guru? Dia jauh. Sani Al-Qur'anu kitabullahi. Padahal al-Ka'batu baitullahi. Ar-Rabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi nih ya. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ingat-ingat ya.
Jika sebelumnya ada huruf jar, maka pada kata mudhofnya ini menjadi kasroh. Kemudian pada mudhof ilaih, orang yang punya barang tersebut, jika ada alif lamnya menjadi kasroh ya. Guru laki-laki itu keluar dari rumah mudir. As-sadis, hada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini kan tidak ada alif lamnya ya, maka tetap belakangnya menjadi kasrotain. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Anak laki-laki Ammar adalah seorang siswa dan anak laki-laki Yasir seorang pedagang. Samin, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qoribun. Rumah guru laki-laki itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Atasi, hadza miftahus sayyarati, aina miftahul baiti. Ya, ini jika ada alif lamnya. Man anta ya waladu, ana ibnu Abbasin. Saya anak laki-lakinya Abbas. Wa ibnu man huwa ibnu Khalidin ya. Dan anak laki-laki siapa dia? Dia anak laki-lakinya Khalid. Aina masjidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Di mana masjid Rasulullah SAW? Dia ada di Madinah ya. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di kampus atau universitas. Ini yang merah-merah ini diingat-ingat ya, wabnu. Nah, apa dengan kata wabnu? Nanti kita akan bahas setelahnya. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru laki-laki itu Sa'id dan nama asli itu Khalid. Ammut tolibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Nah, lihat ya. Jadi yang mudhaf-mudhaf ilaihnya ini ya. Pintu sekolah dan pintu masjid dan pintu sekolah ya. Khalu Hamidin faqirun. Pamannya Hamid fakir atau miskin. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobilnya Abbas ada di jalan. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Anak laki-laki siapa kamu? Saya anak laki-lakinya seorang guru. Ainal kalbu? Huwa tahtas sayyarati. Di mana anjing? Dia di bawah mobil. Ya. Nah, di sini kita akan mengerjakan latihan ya, sesuai dengan contohnya. Nih, ini gambar apa ini? Kitabun ya. Buku. Nah, kita suruh membuat soal seperti ini. Nih, kitab siapa ini? Maka dalam bahasa Arabnya kitabu man hada. Nah, kenapa pakai hada? Ya karena kitabunya ini adalah muzakkar ya, bukan muannas. Kemudian bawahnya nih, kita suruh membuat pertanyaan. Gambar apa ini? Ini gambar pulpen. Mana pulpen bil lughatil arabiyyah? Qalamu. Qalamu man hada ya. Nah, bawahnya gambar apakah ini? Ini gambar rumah. Mana rumah dalam bahasa Arab? Baitun ya.
Jika ditambahkan atau jika disamakan suruh membuat pertanyaan seperti ini, maka menjadi baitu man hada. Bawahnya lagi. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar ranjang ya, ranjang kalian di asrama. Nah, mana ranjang dalam bahasa Arab yaitu sariru man hada. Nah, oke, sekarang kita dalam satu judul ini kita membahas dua topik ya. Yang tadi pertama adalah mudhof dan mudhof ilaih. Sekarang yaitu hamzatul wasl. Hamzatul wasl ini tidak jauh beda sama dengan yang kalian pelajari ketika di pelajaran tajwid ya atau Al-Qur'an. Hamzatul wasl ini adalah bentuk dari beberapa alif. Ya, hamzatul wasl ini jenis alif yang tidak terbaca huruf alifnya. Ya, selalu muncul di tengah kalimat atau tengah kata. Beda dengan hamzatul qat'i, itu terbaca alifnya ya. Nah, jadi hamzatul wasl ini tidak terbaca huruf alifnya, kan tetapi dalam tulisannya pun tetap ada. Contohnya ini ya. Setelah huruf wa ini apa? Alif kan, habis itu sin, mim, al binti. Maka cara membacanya wasmul binti. Wasl itu kayak disambungkan ya. Jika ada huruf sebelumnya, nah maka disambung, bukan wa ismul. Jika wa ismul itu namanya nanti hamzatul qat'i ya. Kalau wasmul binti ini namanya hamzatul wasl ya. Dalam bacaannya tidak terdengar kan ada suara alifnya, tapi dalam tulisannya tetap ada alifnya ini ya. Nah, oke, sekarang coba contoh dari ismun. Ismul waladi Muhammadun. Nah, nama anak laki-laki itu Muhammad. Wasmul binti Zainabu. Dan nama anak perempuan tersebut adalah Zainab. Dalam satu kalimat panjang ini sudah ada beberapa mengandung rumus ya. Ismul waladi ini adalah mudhof ilaih juga yang tadi yang sudah kita bahas. Jika ismunya ini, nah maka ini cara membacanya namanya hamzatul qat'i. Nah, kemudian yang kita bahas adalah wasmul binti ini. Nah, ini namanya nanti wasmu itu namanya hamzatul wasl ya. Tetap wasmul bintinya mempunyai fungsi tersendiri juga, yaitu sebagai mudhof ilaih juga ya. Kemudian ismul mudarrisi Hamidun ya. Nama guru laki-laki itu Hamid. Masmul mudiri, nah tidak terbaca kan huruf alifnya. Nah, maka ini namanya hamzatul wasl ya. Dan siapa nama mudir itu? Badaha contoh dari Ibnun, Ibnu Khalidin. Nah, anak laki-lakinya Khalid fil madrasah, di sekolah. Wabnu. Nah, kedengaran tidak huruf alifnya ini? Tidak kan? Tidak terbaca huruf alifnya, tidak terdengar. Tapi dalam tulisannya itu tetap ada alifnya ini ya. Wabnu Hamidin. Nah, ini namanya hamzatul wasl ya. Fil jami'ati. Oke. Badaha Ibnul mudarrisi fil fasli ya. Anak laki-lakinya guru itu di dalam kelas. Aina ibnul mudiri, di mana anak laki-lakinya mudir itu ya. Aina benu ya bacanya, karena ini sebagai hamzatul wasl ya. Oke, badaha. Nah, kita akan membahas latihan bareng-bareng ya. Tamrin ke-9 di buku juga ada, silakan dibaca lagi. Di sini Ibu menjelaskan ya. Ibnu Muhammadin fi bikasi.
Wabnu. Nah, ini namanya hamzatul wasli ya. Hamidin fi majalinka ya, ini namanya hamzatul wasl. Wabnu. Wabnu ini sebagai hamzatul wasl dan sebagai mudhof. Nah, kemudian bawah belakangnya juga ada Hamidin, ini sebagai kepemilikan, berarti anaknya laki-lakinya Hamid. Kemudian asani kharaja bnu tabibi minal baiti, sama ya, kharaja bnu at-tabibi ini sebagai hamzatul wasl. Dhahaba bnu tajiri ila suqi ya, anak laki-laki pedagang pergi ke pasar. Padahal ismul muhandisi Faisalun wasmul tabibi Mas'udun. Kemudian masmur rojuli afwan. Nah, ini sebagai hamzatul wasl dan sebagai mudhof ilaih ya. Siapa nama seorang laki-laki itu? As-sadis ibnu man anta, ana benu waziri, ana benul waziri ya. Anak laki-laki siapa kamu? Saya anak laki-lakinya Perdana Menteri. Nah, ana benu. Jadi ibnu i-nya ini tidak terbaca, tapi dalam tulisannya tetap ada ya. Ini sebagai hamzatul wasl, hamzahnya ini. Kemudian ibnunya sebagai mudhof, al-waziri mudhof ilaih. Nah, disinilah kita meringkas, ada mufrodat al-jadidah atau al-kalimat al-jadidah, kosakata baru ya. Ar-rasulu, al-ismu, al-ammu, al-haqibatu, al-syari'u, tahta, al-muhandisu, al-ibnu, al-ka'batu, as-sayyaratu, al-khalu, hunaka, mughlaqun. Oke. Nah, tatim alhamdulillah sudah selesai ya materi pembelajaran kita. Setelah ini kita akan mengerjakan latihannya ya, biar kalian lebih paham lagi, kemudian bisa mengetik bahasa Arab dengan HP kalian dan mengharokatinya biar lancar lagi. Ya, di zaman sekarang kita juga harus melek IT ya, biar bisa semuanya. Oke, jaga kesehatan semuanya walaupun di rumah ya, walaupun kita belajar online, daring online, tetap semangat ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan chat WA ibu ya. Oke, mana aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.